Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldila dari kelas 11 TK 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi wheel alignment. Front wheel alignment terdiri dari penyetelan sudut dan ukuran roda-roda depan. Komponen kemudi setelah terpasang pada bodi atau chassis pada umumnya dapat dikategorikan dalam elemen berikut. 1. Camber. Roda-roda depan kendaraan dipasang dengan bagian atas miring mengarah keluar atau ke dalam, atau ini akan dapat dilihat langsung dari bagian depan. Ini disebut camber, dan pengukuran dalam derajat kemiringan dari posisi vertikal. Bila miringnya roda ke arah luar disebut camber positif, sebaliknya bila kemiringan ke arah dalam disebut camber negatif. Pada kendaraan yang memiliki camber positif, beban bekerja pada steering knuckle yang berposisi dekat dengan spidol dasar untuk mengurangi beban pada steering knuckle. Tambahan pula roda-roda pendorong ke dalam untuk mencegah roda-roda agar tidak lepas. Tujuan camber negatif adalah untuk mengutamakan kendaraan dapat lurus dan stabil. Camber negatif mengurangi ground kemiringan kendaraan selama membelok. Untuk menyempurnakan kemampuan belok kendaraan, camber negatif didapat pada kendaraan dengan mesin depan dan penggerak roda depan atau front engine front wheel drive. 2. Steering axle inclination. Sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan disebut steering axis. Axis atau sumbu ini digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber, upper support bearing dengan lower suspension arm ball joint. Garis ini miring ke dalam dapat dibayangkan dari bagian depan kendaraan yang bisa disebut kemiringan sumbu kemudi atau steering axis inclination atau sudut kingpin. Jarak T yaitu jarak dari titik potong garis tengah ban dengan jalan ke titik potong steering axis dengan jalan disebut offset. 3. Caster. Garis tengah steering axis biasanya miring bila dilihat dari samping. Sudut arah belakang disebut caster positif, sebaliknya kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya caster positif yang dipakai karena menghasilkan kestabilan kendaraan saat berjalan turun dan daya balik kemudi setelah membelok. Jarak dari titik potong garis tengah steering axis dengan jalan ke titik pusat singgung ban dengan jalan disebut trail. Caster positif yang besar menyebabkan trailing semakin panjang dan daya balik pengemudi menjadi besar. Akan tetapi kemudi cenderung menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi berkurang dan kemudi kurang dapat dikontrol. 4. Two angle atau two in dan two out. Bila bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam daripada bagian belakang roda atau dilihat dari atas, ini disebut two in. Sebaliknya susunan yang berlawanan disebut two out. Two in dan two out dinyatakan dalam satuan jarak atau B-in-A. 5. Turning radius. Bila roda depan kanan dan kiri harus mempunyai sudut belok yang sama besar, tuning radiusnya harus sama atau R1 sama dengan R2. Akan tetapi masing-masing roda akan berputar mengelilingi titik pusat yang berada 01 dan 02. Akibatnya, kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut karena terjadi side slip pada roda-roda. Dan yang terakhir adalah side slip. Side slip adalah jumlah jarak slipnya roda kiri dan kanan ke arah samping pada saat kendaraan bergerak. Tujuan pengukur side slip adalah untuk menilai wheel alignment secara keseluruhan pada saat kendaraan berjalan lurus. Terjadi side slip terutama disebabkan oleh kesalahan camber atau two in. Akan tetapi caster dan sudut kingpin steering axis inclination perlu mendapat perhatian pula. Terima kasih atas teman-teman yang telah melihat video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa TKRO disiplin komitmen kompeten. Bunda Satria Jaya.